Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sesuai dengan janji saya, saya mau menyampaikan materi terkait dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Terminologi pemajuan kebudayaan ini sebenarnya bukan terminologi baru, karena sebenarnya ini merupakan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 terkait dengan tugas negara untuk memajukan kebudayaan nasional. Nah, undang-undang ini sudah berlangsung cukup lama, sejak 2017. Berarti sudah ditetapkan selama hampir 4 tahun. Nah, bagaimana sebenarnya perkembangan implementasi pelaksanaan pemajuan kebudayaan ini? Apakah akhirnya kemudian negara dan juga masyarakat yang di dalamnya boleh berpartisipasi dalam rangka pemajuan kebudayaan ini memiliki sebuah persepsi yang sama, tidak harus tunggal, tetapi yang sama dalam rangka bagaimana sih apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan pemajuan kebudayaan, bagaimana proses pemajuan kebudayaan itu bisa diselenggarakan, dan untuk apa pemajuan kebudayaan itu harus diselenggarakan. Ini kan menjadi persoalan penting. Nah, munculnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini memberikan sebuah sinyal bahwa negara, states, dan juga pemerintah ini memiliki perhatian yang sudah mulai memunculkan perhatian yang cukup baik terkait dengan persoalan-persoalan kebudayaan, terkait dengan persoalan-persoalan warisan kebudayaan, terkait dengan persoalan-persoalan konsepsi kebudayaan. Karena bagaimanapun ternyata perspektif kebudayaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat fundamental dalam rangka untuk membangun masa depan sebuah bangsa menjadi lebih baik, yang kemudian sering dikenal sebagai istilah strategi kebudayaan. Karena tanpa strategi kebudayaan, maka bangunan peradaban masa depan pun tidak akan bisa kita bayangkan bagaimana bentuk dan wujudnya berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa prinsip utama dalam pemajuan kebudayaan, bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa menjadi masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Konteks ini mungkin sudah sangat sering teman-teman dengar terkait dengan masyarakat yang berkepribadian di bidang kebudayaan. Karena kebudayaan itu kan menjadi suatu politik identitas yang melekat dalam setiap komunitas yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sebagai identitas yang melekat, kebudayaan menjadi jiwanya, menjadi atribut yang pasti dimiliki oleh setiap suku bangsa. Makanya istilah berkepribadian di bidang kebudayaan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bisa berbeda dengan bangsa lainnya karena kita memiliki kekhasan. Kita memiliki, kalau katanya meminjam kalimatnya von Sapik, ini sering disebut sebagai Volksgeist, kepribadian sebagai sebuah bangsa. Maka Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan memang orientasinya diarahkan ke sana. Kita boleh berdikari di bidang ekonomi, kita punya kemandirian di bidang ekonomi tanpa harus tergantung dengan kekuatan-kekuatan ekonomi global, meskipun itu agak tidak mungkin, tetapi kemandirian ekonomi itu akan menjadikan kita menjadi bangsa yang bisa secara independen mengatur dirinya sendiri. Kemudian kita boleh berdaulat secara politik, artinya semua kebijakan-kebijakan politik kita, semua konstelasi politik kita, dan kontestasi politik kita betul-betul memang diarahkan untuk berorientasi pada kedaulatan sebagai sebuah bangsa, sehingga intervensi negara lain, kooptasi negara lain dalam menciptakan kebijakan-kebijakan bisa diminimalisir. Selama ini kan sering ada sebuah asumsi atau kecurigaan bahwa ada banyak undang-undang yang diterbitkan di negeri ini muncul karena pesanan orang asing atau kelompok negara lain.
kan? Ini kecurigaan saja, meskipun ini harus dibuktikan kebenarannya itu. Bahkan dulu pernah ada yang curiga hampir berapa puluh persen undang-undang kita terkait dengan minerba, terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan tambang dan sebagainya itu merupakan undang-undang yang muncul karena pesanan investor dan sebagainya itu. Berarti dengan demikian kan kita belum bisa dianggap berdaulat di bidang politik. Nah, kita boleh memiliki keduanya, tetapi jangan lupakan bahwa kepribadian berkepribadian dalam kebudayaan itu menjadi bagian penting untuk menunjukkan bahwa kita punya harkat dan martabat sebagai sebuah bangsa itu. Kita boleh menjadi modern tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai sebuah bangsa Indonesia. Modernisasi bukan berarti melemahkan posisi pewarisan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Nusantara yang ada di Indonesia. Ini tugas serius. Ini tugas generasi yang harus terus-menerus kita lakukan, termasuk generasi kalian, generasi saya dan sebagainya. Kemudian prinsip kedua adalah memajukan kebudayaan, merawat keragaman. Artinya apa? Undang-undang pemajuan kebudayaan ini memang diarahkan dalam rangka untuk meletakkan bahwa keragaman di dalam konteks kebudayaan keindonesiaan itu harus betul-betul dijaga dan dilestarikan. Memajukan kebudayaan bukan berarti kemudian kita meminggirkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di setiap daerah atau setiap yang dimiliki oleh masyarakat. Tetapi justru pemajuan kebudayaan itu memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya keragaman sebagai sebuah konsekuensi logis dari semangat semangat pluralitas yang dimiliki oleh warga bangsa Indonesia yang secara kodrati memang kita sudah beragam sejak dulu gitu. Jauh sebelum negara ini berdiri, secara kodrati kita adalah bangsa yang beragam, ya kan? Keragaman itu menjadi sebuah keniscayaan yang melahirkan berbagai bentuk keragaman di dalam kebudayaan kita, baik dalam tujuh unsur kebudayaannya, baik dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari, baik dalam sistem sosialnya, sistem keseniannya dan sebagainya. Jadi keragaman adalah sebuah keniscayaan dalam kompleksitas multikultural yang dimiliki oleh warga bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah prinsip utama pemajuan kebudayaan adalah masyarakat harus diarahkan bahwa merekalah pemilik dan penggerak kebudayaan. Negara memfasilitasi masyarakat untuk menggerakkan konsepsi pemajuan kebudayaan yang selama ini dimiliki oleh mereka. Masyarakat menjadi subjek kebudayaan, bukan negara subjeknya. Karena negara itu bukan pemilik kebudayaan, negara adalah sebuah ruang tempat di mana masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan itu beraktivitas, baik beraktivitas ekonomi, beraktivitas sosial, beraktivitas pendidikan, membuat akses kesehatan dan sebagainya itu. Nah, masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan harus diberi ruang secara kreatif bagaimana kemudian merawat, melestarikan dan memajukan kebudayaan itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya perspektif pemajuan kebudayaan yang selama ini kita pahami bersama teman-teman sekalian? Pemajuan itu kan teknologinya adalah membawa segala sesuatu menuju ke arah masa depan gitu. Namanya pemajuan bukan pemunduran, berarti orientasinya ke depan bukan orientasinya ke belakang. Tetapi yang di belakang masa lalu tetap menjadi bagian penting yang tidak boleh kita tinggalkan karena namanya pemajuan memang baseline-nya adalah produk-produk kebudayaan masa lalu yang kita lestarikan, kita kembangkan dan kita manfaatkan untuk menuju kualitas hidup yang lebih baik. Nah, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional.
ekonomi, politik, dan sebagainya, itu sesungguhnya hanya berpartisipasi dalam proses-proses kebudayaan. Karena ekonomi, politik itu kan hanya bagian dari sebuah sistem kebudayaan. Jadi kalau kita melihat kebudayaan itu adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki oleh manusia secara holistik yang bersifat kompleks. Aktivitas ekonomi itu hanya menjadi bagian dari keseluruhan itu. Aktivitas politik itu hanya menjadi bagian. Sistem pengetahuan itu hanya menjadi bagian. Sehingga kalau negara ini mulai punya kesadaran bahwa kebudayaan itu haluan membangun pembangunan nasional, maka kita bisa menentukan ke arah mana sebenarnya negara ini mau digerakkan itu. Ya kan? Apakah mengikuti kalau teman-teman pernah lihat perdebatan antara Sultan Tade Ali Sabana misalnya dengan Armen Pani dan sebagainya dalam manifesto kebudayaan atau Manikebu kalau nggak salah itu. Yang satu berkeinginan untuk menjadi seperti Barat karena terpukul dengan rasionalitas Barat, dengan modernitas Barat. Yang satu merasa bahwa kita tetap punya budaya indigenus, budaya khas yang tetap harus dirawat. Ya, sehingga seolah keduanya tidak bisa disatukan. Nah, dengan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional, kita akan bisa menentukan ke arah mana modernisasi yang akan digerakkan dalam roda pembangunan itu. Apakah semakin menguatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional misalnya, apakah akan semakin melestarikan bahasa Jawa sebagai pergaulan orang-orang di Jawa misalnya, apakah akan semakin mengembangkan berbagai ritus-ritus yang dimiliki oleh masyarakat adat misalnya, atau justru akan meninggalkan mereka menjadi artefak yang kemudian hanya diingat dalam sebuah memori, dimasukkan dalam museum-museum dan sebagainya itu. Nah, mengapa kebudayaan itu menjadi haluan dari pembangunan nasional? Karena dia mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia. Makanya kenapa kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa. Kebudayaan semestinya tidak boleh dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, tapi justru sebagai tujuan dari semua sektor pembangunan. Itu artinya decision making, penentu kebijakan harus paham betul tentang apa yang disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan itu kan orientasinya adalah membuat harkat dan martabat kemanusiaan itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau pembangunan itu menggunakan kebudayaan sebagai haluannya, tujuannya jelas. Subjek dari tujuan pembangunan adalah membuat atau semakin menguatkan harkat dan martabat kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat. Kebudayaan itu merupakan fondasi pembangunan. Kebudayaan mendorong pembangunan dengan cara membentuk mentalitas dan wawasan masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ingat yang beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang temuannya Huntington dan Harrison dalam bukunya Culture Matter misalnya, yang dia mengatakan bahwa ada banyak program pembangunan di beberapa negara Asia itu seringkali terhambat bukan karena program itu tidak bagus, bukan karena strategi yang digunakan tidak baik, tetapi seringkali terkendala karena persoalan mentalitas kebudayaan. Berarti kan sebenarnya untuk mengembangkan sebuah konsep ekonomi masa depan, hal yang terpenting juga harus disiapkan adalah sumber daya manusianya. Bagaimana karakternya, bagaimana mentalitasnya, bagaimana mindset-nya, bagaimana pikiran dan tindakannya, bagaimana etos kerjanya, itu semua kan sangat terkait dengan persoalan-persoalan kebudayaan sebagai aktivitas berpola yang dimiliki oleh manusia secara terus-menerus sehingga jadi habits itu. Sehingga jadi membentuk sebuah karakter, membentuk sebuah mentalitas, membentuk sebuah wawasan itu. Maka jangan dikira hal-hal yang terkait dengan aktivitas berkebudayaan itu tidak menjadi penting. Ya kan? Bisa jadi konsep ekonomi kreatif yang mau dikembangkan di negara ini seringkali gagal oleh apa? Oleh kita nggak punya mindset tentang bagaimana sih supaya ekonomi kreatif mau dikembangkan, atau kita terhambat oleh mentalitas kebudayaan, sifat malas yang kita miliki misalnya, tidak menghargai investasi misalnya, atau tidak
suka berkolaborasi misalnya. Berarti kan sesungguhnya itu membentuk sebuah mentalitas yang justru menghambat proses-proses pemajuan kebudayaan yang akan berpengaruh pada konsep pembangunan nasional. Misalnya begini, kita punya sebuah nilai yang berurat dan berakar dalam masyarakat kita, seperti misalnya gotong royong. Nah, prinsip gotong royong itu kan sebenarnya prinsip bagaimana kita bekerja sama dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, prinsip kerjasama itu kan sebenarnya mengandung indikator adanya kolaborasi satu sama lain. Nah, sementara bagaimana konsep gotong royong itu kemudian kita lestarikan, kita kembangkan, dan kita manfaatkan dalam rangka untuk membangun sebuah konsep ekonomi yang kolaboratif. Sejak awal kita sudah punya value tentang gotong royong kok. Tapi kenapa justru ekonomi kolaboratif tidak muncul dari kita? Kita sekarang masih berkutat dengan konsep ekonomi kompetitif, bukan ekonomi kolaboratif. Padahal sumber nilainya kita sudah punya, yaitu semangat gotong royong. Kemudian pemajuan kebudayaan nasional itu berdampak terhadap banyak sektor dalam kehidupan, karena dia berpengaruh terhadap kepribadian, dia berpengaruh pada ketahanan, dan dia juga berpengaruh pada kerukunan dan kesejahteraan bangsa. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa aktivitas kebudayaan itu orientasinya memang lebih banyak pada value, ya kan? Yang hasilnya baru kemudian kita bisa lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Karena dia berpengaruh pada apa yang disebut dengan kepribadian, ketahanan atau ketangguhan kebudayaan. Teman-teman bisa melihat banyak negara yang meskipun dia begitu maju, bisa menyerap berbagai nilai, tetapi ketahanan dan ketangguhan kebudayaannya, kepribadiannya sebagai sebuah bangsa masih tetap terjaga. Ya kan? Bahkan nilai-nilai baru itu justru semakin merekatkan masyarakat satu sama lain, bukan saling memisahkan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada strategi kebudayaan yang luar biasa yang dibangun oleh negara tersebut dalam rangka untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkebudayaan, ya kan, yang memiliki kepribadian, yang memiliki ketahanan kebudayaan, yang mengedepankan orientasi kerukunan satu sama lain, sehingga kalau ada persoalan-persoalan sepele terkait dengan politik kepentingan, misalnya bukan kemudian mengedepankan konflik, bukan mengedepankan kekerasan, tapi yang dikedepankan adalah sikap untuk bertemu bersama, mencari solusi dari berbagai persoalan yang dimiliki. Nah, orientasinya untuk apa? Orientasinya untuk kesejahteraan bangsa. Nah, ini teman-teman yang tadi sudah saya sampaikan bahwa istilah pemajuan kebudayaan itu bukan istilah baru, tetapi sebuah istilah yang sebenarnya sudah diamanatkan oleh konstitusi kita dulu dalam pasal 32 sebelum diamandemen itu kan bunyinya pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Tapi kemudian setelah ada amandemen yang keempat, maka bunyi pasal 32 itu menjadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Artinya apa? Artinya kebudayaan itu tidak boleh dilokalisir hanya berada pada konteks keindonesiaan, tapi dia harus diarahkan kepada suatu konsep untuk memajukan peradaban, untuk terintegrasi dalam konsep peradaban dunia dengan tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.